Selasa siang, polisi menggelar rekonstruksi atas kasus pembunuhan seorang pensiunan pegawai RRI bernama Aris Budianto, 58 tahun, warga Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara, peristiwa pembunuhan bermotifkan asmara yang terjadi pada awal bulan Juni tahun 2022 ini dilakukan oleh TSK NS, tetangga korban, dengan dibantu oleh 3 orang yang saat ini berstatus DPO dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Terdapat 20 adegan dalam rekonstruksi yang mengundang perhatian warga sekitar tempat kejadian. Dalam rekonstruksi juga diketahui bahwa tersangka awalnya mencegat dan menanyai korban hingga terjadi cekcok. Kemudian korban menendang tersangka hingga terjatuh. Di adegan selanjutnya, tersangka mengeluarkan celurit dan membacok tangan korban, lengan, dan terakhir leher korban yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Rekonstruksi yang dijaga ketat petugas kepolisian ini sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa warga sempat histeris saat tersangka dimasukkan kembali ke dalam mobil polisi. Beberapa warga bahkan memberikan dukungan dan empati kepada tersangka karena di lingkungan tempat tinggalnya, tersangka yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP ini dikenal sabar dan baik kepada tetangganya. Menurut warga, penjual es batu ini juga sering menjadi imam di masjid setempat. Kenapa, Bu? Orangnya baik. Baiknya kayak apa, Bu? Sama. Terus? Anaknya tuh dia, Pak. Ngeluhnya anaknya, Pak. Anak perempuannya satu. Bu Yuni itu. Anaknya kan dekat sama Bu Yuni. Anaknya perempuan itu dekat sekali sama Bu Yuni. Anaknya kelas berapa, Bu Yuni? SMP kelas 3 mau SMA. SMA, mau SMA. Ya, mau mau SMA, ya. Ya. Tapi warga sekitar baik, Bu, ya? Baik, Pak Alinya baik banget, Pak. Kalau kesehariannya pekerjaannya apa itu? Jual es batu. Saya berharap Pak Ali mendapat keringanan yang seringan-ringan. Apa sih salahnya? Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Tatar Hermawan menjelaskan bahwa dari hasil rekonstruksi yang berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa korban dieksekusi oleh tersangka seorang diri, sedangkan ketiga orang yang saat ini masuk dalam daftar DPO hanya membantu membonceng tersangka melarikan diri setelah mengeksekusi korban. Kita sudah melakukan rekonstruksi untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta peristiwa yang terjadi. Dari gambaran itu tadi sudah kita ketahui bersama ada empat orang. Jadi kan tadi memang tersangka ini datang 4 orang dan dia dibonceng posisinya. Tadi ada 20 adegan. Pertama itu tadi yang bisa kita tahu itu ada mulai dari datang, ya, datang kemudian berhenti di gardu, kemudian satu masuk, satu yang berboncengan juga masuk, kemudian yang lainnya sudah menunggu di sebelah utara tadi. Kalau melihat dari adegan tadi ada sempat perlawanan daripada korban. Dari pengakuan daripada tersangka bahwa korban mendahului menendang. Setelah ditanya, baru kemudian setelah ada tendangan tadi, kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam, kemudian langsung melakukan pembacokan pada korban. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP, serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.